Assalamualaikum, terima kasih ya udah mampir lagi di channel saya, Rika Kitchen. Kali ini saya bakal bikin roti yang super lembut, super empuk, dan ini enak banget. Ini tanpa telur loh. Ikutin ya sampai akhir video, nanti saya kasih tips dan caranya seperti apa. Dan buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Makasih. Kita langsung aja ya teman-teman, kita praktekin dan nanti saya kasih tipsnya. Sekarang kita masukin tepung terigunya, lalu gula pasirnya kita masukin semua bahan keringnya dulu, termasuk ragi. Tapi garam jangan dulu masuk ya. Kita campur aduk dulu semuanya. Ini nggak perlu pakai mixer seperti saya ya. Kalau misalnya kalian mau pengen pakai tangan diulenin juga bisa ya. Setelah tercampur semua bahan kering, kita masukin susu kental manisnya. Ini yang bikin berasa banget ya dari rotinya daripada saya pakai susu bubuk. Setelah susu kentalnya manisnya masuk, lalu kita masukin susu full creamnya juga. Tips buat kalian, masukin bahan cair jangan disekaligusin ya. Ini nanti kayak kelihatan kering tapi lama-lama ini jadi lembek karena dari susu kental manisnya. Jadi kalian jangan masukin semua susu full cream cairnya ya. Jadi kadang saya juga hari ini pakai segitu mili dan besok kadang beda berapa mili, beda sedikit gitu, soalnya dari tepung juga kelembabannya juga kan berbeda, dari cuaca kadang gitu, atau kayak mesinnya terlalu panas jadi lembek ke adonan bisa juga ya. Jadi sesuaikan kelembaban si adonannya. Kalau misalnya merasa udah nggak lengket di tangan, udah gitu, jadi nggak usah ditambahin atau malah dikurangin, itu gimana kelembaban si adonannya ya. Nah, kita tunggu dan mix. Tapi saya ini pakai susu full cream sesuai resep yang saya tulis ya. Kita masukin perlahan. Kita lihat aja. Kalau misalnya kita lihat itu adonannya masih terlalu kering, kita tambahin. Tapi pelan-pelan aja ya, jangan disekaligusin. Nah, kalau misalnya udah seperti ini nih teksturnya, kalian jangan tambahin lagi susu full creamnya ya. Meskipun kelihatannya agak berat, tapi ini lama-lama jadi lengket. Soalnya butter juga belum masuk ini ya. Kalau misalnya ini adonan udah setengah kalis, baru kita masukkan butter sama garamnya. Kalau misalnya udah seperti ini, saya kecilin dulu speednya ya. Soalnya agak berat gitu. Kalian kalau misalnya pengen pakai margarin juga bisa ya, tapi aku pengen lebih lembut, jadi pakai butter aja. Nah, kita tunggu sampai kalis. Lalu kita masukin garamnya bersamaan sama butter. Kalau misalnya udah agak ada lembek gitu, kita naikin lagi kecepatannya ya. Teman-teman, saya hitung waktunya itu dari pas semua bahannya udah tercampur semua, udah masuk semua, baru saya mulai setel waktunya ya. Jadi kita tahu ini kalisnya tuh berapa menit ya. Kalian udah bisa lihat ya di menit mau ke 4 menitan lah ya, itu adonannya udah mulai kalis. Nah, kalau misalnya kalian ngadoninnya diulenin pakai tangan, emang lebih lama 10 menit dari kalau kita pakai mixer ya. Nah, di menit ke-10 saya udah mau matiin mixernya ya. Ini tuh udah bener-bener kalis. Dan kalian bisa cek sebelumnya, kalau misalnya kalian mau tahu rotinya nanti akhirnya bakal lembut atau enggak, berserat atau enggak, itu bisa dicek di awal ya di adonannya. Kita lihat aja ya caranya kayak gimana. Pas kita keluarin dari mixernya juga udah kelihatan banget ya elastis ini. Dan permukaannya itu lembut banget dong. Nah, kalau misalnya kita pengen tes, kita ambil sedikit adonan, lalu kita kayak giniin.
Nah, kita tes seperti ini ya. Kalau misalnya dia nggak mudah robek dan benar-benar elastis kayak karet seperti ini udah sempurna ya teman-teman. Setelah semuanya udah beres, lalu kita buletin seperti ini ya. Jadi supaya atasnya itu lebih mulus. Kita simpan dan kita tutup rapat ya. Jangan sampai kena angin, soalnya nanti takut permukaannya kering. Kita tutup pakai lap boleh, atau pakai silikon seperti saya kayak gini juga boleh ya. Kita simpan selama 30 menit atau mengembang 2 kali lipat. Nah, ini udah ngembang 2 kali lipat ya. Ini saya simpan selama 30 menit tadi. Nah, adonan ini saya bagi 3 ya. Jadi ini saya jadiin 3 loyang. Tapi itu terserah kalian. Kalau misalnya emang pengen lebih besar, kita bagi 2. Tapi kalau misalnya saya ini bagi 3 ya. Nah, kita timbang dulu ya. Ini tuh totalnya satu adonan tadi itu sekitar 931 gram dan aku bagi 3 ya. Jadi semuanya sekitar 310-an ya, 310 gram. Nah, dari adonan roti 310 gram tadi saya bagi lagi menjadi 10 potong ya. Kita lihat ya teman-teman, kalau misalnya pengen permukaannya itu mulus, kita kayak giniin ya. Kita susun sampai semuanya selesai. Lalu kita diemin selama 30 menit ya. Saya liatin yang udah mengembang 30 menit, ini atasnya udah pakai olesan kuning telur. Kalian bisa juga pakai olesan susu kental manis yang dikasih sedikit air ya, itu juga bisa kok. Karena ini topping dalamnya itu kosong ya, jadi aku pakai topping di atasnya pakai keju yang mereknya tadi udah saya liatin ya. Kita lakukan sampai selesai. Setelah semuanya selesai, kita oven di suhu 150 derajat selama 20 menit ya. Nah, saya liatin yang udah jadi. Lihat ya. Ini cantik banget dan ini wangi dan super lembut banget ya. Kalian itu wajib banget bikin ini ya. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir video. Dan tunggu resep-resep selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.